Kita mulai ya. Ya, Cepat selesainya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 malam ini di sela-sela kegiatan kalian belajar untuk penilaian akhir semester, kalian bisa mengikuti web meeting yang saya adakan ini. Terima kasih ya sebelumnya. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, silahkan salah satu bisa memimpin berdoa. Mbak Sofia, ada? Ya, Bu. Ya. Ada. Sebelum mengawali pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan. Saya akan memberikan penjelasan sedikit. Sebelumnya, nanti pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi aritmatika dan logika. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tipe data, variabel, konstanta, dan operator dan ekspresi dengan mohon Mas Khairul di mute aja suaranya di mute aja. Mas Khairul minta tolong suaranya di mute aja, dimatikan saja suaranya, dimatikan saja. Oke, jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data, konstanta, sampai benar-benar paham, sampai benar-benar jelas karena sudah berkali-kali kita pahami, kita pelajari, bahkan ada yang sampai datang ke sekolah untuk meminta pembelajaran lebih. Saya sangat menghargai kerja keras Anda ya. Selanjutnya di sini nanti kita akan mempelajari tentang operator dan logika. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya operator dan logika itu apa. Contohnya apa sih? Sama dengan. Iya, sama dengan. Apalagi? Dan. Iya. Apalagi? Min. Ini kelas. Oke. Iya. Persen. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa ya, kalian absen dulu. Di Google Classroom itu sudah ada presensinya untuk hari ini, yaitu tanggal 24 November. Saya batasi untuk presensi itu maksimal pukul 10 malam nanti. Gitu ya, paham? Ya, paham. Sebelum kita menginjak ke materi, coba kita bahas dulu kira-kira tujuan kita belajar operator aritmatika dan operator logika apa? Apa, Bu? Kira-kira tujuannya kita belajar Supaya mengetahui lebih tentang operator dan aritmatika itu. Ya, operator itu ada beberapa macam. Salah satu contohnya ada operator aritmatika dan logika ya, Mbak. Jadi nanti Ya. Oke, kita langsung saja ke materi saja ya. 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 Sudah terlihat ya? Jadi nanti kita akan Ya. mempelajari tentang operasi aritmatika dan logika. Nah, kalau kemarin kan saya sudah memberikan penjelasan sedikit tentang operasi dasar dan ekspresi, ya kan? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kompetensi dasar 3.5, yaitu menerapkan operasi aritmatika dan logika. Nah, di sini nanti kita akan
mempelajari. Di sini ada indikator kompetensi, pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Nah, di sini seperti biasa, jika IPK dan tujuan itu nggak beda jauh. Nah, gini ya. Nah, saya jelaskan aja untuk tujuan langsung. Tujuan pembelajarannya nanti setelah kalian membaca modul dan berdiskusi di forum GC, modulnya kan sudah saya share di Google Classroom ya kan. Nah, sekarang setelah itu kalian itu seharusnya sudah mampu mengidentifikasi operasi aritmatika dan logika. Contohnya apa, ayo? Bagaimana operasi aritmatika contohnya? Ada yang paham contohnya operasi aritmatika? Kemarin kan sudah toh, kayak penjumlahan, mencari nilai berani kamu ya, pengurangan, ya, ya, itu semua sudah termasuk pada operasi aritmatika gitu. Nah, nanti kita akan mempelajari nambah lagi, yaitu tentang operasi logika dan operasi-operasi lainnya. Itu ya. Ya. Oke, siap? Oke. Siap. Tujuan yang kedua yaitu setelah mencoba menerapkan penggunaan operasi aritmatika dan logika, jadi kalian nanti akan membuat sebuah program yang menggunakan operasi aritmatika dan operasi logika dan operasi-operasi lainnya. Nah, dari situ kalian harus mampu menganalisis programnya. Jadi nanti akan ada satu masalah. Seperti pertemuan sebelumnya, nanti akan ada suatu masalah. Contoh, kemarin disuruh membuat kalkulator. Itu kan termasuk salah satu masalah gitu ya. Kemudian kalian buat programnya. Nah, itu kalian analisis itu namanya. Gitu ya, paham? Paham. Oke, siap belajar ya? Ya. Oke, fokus simak dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah definisi operasi atau operator. Di sini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya karena memang sudah ada pada pertemuan sebelumnya. Jika operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu atau untuk memanipulasi. Iya, untuk memanipulasi data. Nah, datanya dari ekspresi itu tadi ya. Ya. Oke. Nah, di sini kalau dilihat dari sifatnya, di sini operator itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu unary adalah operator yang hanya melibatkan sebuah operan. Ada juga binary, operator yang kalau B berarti kan 2, ya kan? Ya. Berarti melibatkan dua buah operator. Nah, kalau ternary adalah kondisional, ya, membutuhkan 3 operator gitu ya. Pokoknya kalau dilihat dari sifatnya ada 3 macam. Unary 1 operator, binary 2 operator, ternary adalah 3 operator gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, oke, kita lanjut. Bisa. Nah, di situ di bawahnya itu ada tabel operator unary. Kemarin sudah saya jelaskan. Sudah ada yang saya jelaskan karena sudah menyangkut pada materi sebelumnya, ya kan? Nah, di sini contoh membuat nilai menjadi positif. Jadi kalau biasanya kalau plus itu jarang digunakan ya. Kalau nilainya 7 ya udah 7 aja, berarti itu nilainya positif gitu kan. Kecuali kalau negatif itu baru digunakan. Nah, ada lagi yang lain ini Mbak, ada namanya increment dan decrement. Nah, increment ini dan decrement ini nanti akan digunakan lagi pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang percabangan gitu. Nanti kita bahas lagi. Ya. Dipahami dulu ya. Ya. Nah, di sini baru kita akan mempelajari tentang operator aritmatika, yaitu operator yang digunakan untuk operasi aritmatika. Jadi yang kemarin
kalian pelajari itu termasuk operator aritmatika. Ada penjumlahan, apalagi perkalian, bagian, modul. iya benar itu semua ya Mbak. Nah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan dulu, soalnya kan kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Tidak. Cukup paham? Ya. Ya, paham. Ya, kalau gitu kita lanjut. Nah, ini adapun termasuk operator aritmatika dalam C++. Nah, itu contohnya ya. Dikuadratkan juga bisa. Berarti contoh ya, contoh ini. Contoh masalah. Contoh masalahnya adalah D sama dengan B kuadrat. Kelihatan ya di situ di layar kalian? Kelihatan. Iya, B kuadrat dikurangi 4 AC. Kalau dalam matematika mungkin langsung aja dikalikan ya Mbak, dihitung gitu, langsung dihitung. Ya. Tapi kalau dalam pemrograman itu nggak bisa, harus ditulis satu persatu. Contoh B kuadrat itu dari mana? B pangkat B. Iya, B kali B, betul Mbak, B kali B, berarti B kali B dikurangi 4 dikali A kali C. Kalinya menggunakan bintang gitu ya. Nah, bisa juga kalian menggunakan kurung atau tidak. Nah, kalau kalian menggunakan kurung berarti yang di dalam kurung diprioritaskan. Yang perkalian. Ya, yang perkalian. Tapi kalau tidak ada kurung, pasti otomatis urut, ada pengurutan kan dari perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Nanti urutannya itu masih ingat nggak? Waktu SD itu kan sudah, ya kan? Ya. Ya, oke. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, lanjut ke operator penugasan. Nah, kalau di sini ini kemarin belum, kita mulai ke materi ini yang lebih mendalam gitu ya. Nah, operator penugasan ini kita lihat langsung aja pada contohnya, yaitu sama dengan itu termasuk operator penugasan, bukan operator aritmatika. Ya. Nah, di sini di operator penugasan itu ada sama dengan sendiri atau Plus sama dengan. Iya, plus sama dengan, Negatif minus sama dengan, ya, kali sama dengan. Jadi ini tuh kayak itu penggabungan operasi aritmatika dan jumlah, dijumlahkan, ya kan? Ya. Nah, itu penjelasannya ada di sebelahnya. Ya. A tambah sama dengan B berarti A sama dengan A tambah B. A tambah B. Coba dipahami dulu. Ya. Sama dengan A plus sama dengan B berarti A sama dengan A Tambah B. tambah B, ya gitu. Nah, kalau kalian nggak nyoba hitung-hitung sendiri malah mungkin bingung, harus coba, langsung dicoba dipraktekkan gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut aja dulu. Nanti kita praktekkan biar lebih mudah memahaminya. Nah, di sini ada operator relasional atau operasi pembanding. Paham kan pembanding itu bagaimana? Contohnya pembanding apa? Membandingkan yang lebih Membandingkan Ya, yang lebih contohnya besar atau ya lebih harus kecil. dibandingkan. Contohnya lebih besar, lebih kecil, lebih tinggi. kecil. Ya, betul Mbak. Itu semua contoh dari pembanding. Nah, kalau di sini operator yang digunakan adalah lebih besar, lebih kecil, ada juga lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemarin saya sedikit menyinggung tentang ini operator pembanding atau operator relasional. Coba kita bahas, dilihat di chatting biasa ya, di chatting. Ya. Contoh A
kurang A kurang dari 5 dengan A kurang dari sama dengan 5. Bedanya apa? Ada yang bisa menjelaskan? A kurang dari 5 berarti 5-nya ikut. Iya, berarti 5-nya bagaimana, Mbak? Berarti angka Kami lebih besar dari 5. Ya, kalau A kurang dari sama dengan 5. 5-nya ikut, berarti angka 1 sampai. Nah, betul, Mbak. Betul ya. Betul untuk Mbak Ristian dan Mbak Anissa. Berarti kalau A kurang dari 5, itu angka 5-nya itu nggak masuk pada A itu sendiri. Berarti hanya 1 sampai 4. Tapi kalau A kurang dari sama dengan 5, berarti angka 1 sampai 5 itu masuk ke dalam anggota A. Paham? Paham. Ya, oke, gitu kalau sudah paham. Ada yang perlu ditanyakan untuk operator pembanding atau relasional? Tidak. Oke, lanjut ya. Ya. Oke, lanjut. Di sini ada operator logika. Operator logika itu digunakan untuk operasi logika. Ya, contohnya, contoh yang paling sederhana ini di sini. Ada and, or, sama not atau negasi. Ada yang sudah mempelajari sebelumnya? Belum. Belum? Belum. Belum. Jadi gini. Kita menggunakan bilangan biner dulu. Pak, biner tak paham kan? Biner? Paham. Ya. Angka biner itu cuma ada 2, yaitu 1 dan 2. biner Nol. Sofia. 1 dan 0. Iya, 1 dan 0. Berarti jika not, kita jelaskan dulu yang not sambil lihat yang di chat ya. Not 1 sama dengan berapa? 0. 0. Begitu juga sebaliknya. Not 0 sama dengan 1. 1. Iya. Kemudian N1 dan itu kan simbolnya pakai dan 2 kali itu ya. Ya. Hasilnya apa? 1 dan 1 hasilnya apa? Gimana? 1. 1. Betul. Untuk 1 dan 0 hasilnya apa? 0. Gini Mbak, analoginya gini. Contohnya, kamu diberi minum, contohnya 1 itu dianggap saja gula, dan kamu disuruh minum gula dan madu. Berarti kan itu gula dan madu itu kan manis semua, iya kan? Ya. Nah, itu adalah anggap saja yang manis itu dianggap saja 1 dan 1. Jadi kalau diminum jadinya manis, enak, iya kan? Ya. Nah, kalau 0 itu anggap saja adalah racun. Jadi kalau kamu disuruh minum madu dan racun, jadinya berimbas positif atau negatif nggak di badanmu? Ya. Ya. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Nah, itu masalahnya. Beda jika atau di sini menggunakan garis 2. Jadi 1 dan 1 atau 1 hasilnya 1. 1. Contoh, kamu disuruh minum gula atau madu, kok imbasnya 1 semua kan di badanmu, positif semua kan di badanmu? Ya. Nah, kecuali ini 0, hasilnya apa? 0. 0 atau 1 atau 0? Gini Mbak, kalau tadi kan kamu pokoknya minum madu dan racun.
Nah, kalau di sini kamu diberi opsi, kamu minum madu atau minum racun. Berarti kan kamu bisa Satu. milih. Satu. Berarti Satu. Satu. Betul, gitu maksudnya. Nah, biar lebih mudah mengingatnya, kalau biar hasilnya itu satu, harus semuanya itu satu. Tapi kalau atau biar nilainya 0, itu semuanya baru 0. Ini baru 0. Itu dipahami dulu. Ya. Itu paham nggak? Paham. Cukup ya sampai di sini ya, paham ya? Oke, kita Ya, lanjutkan. Itu ada contoh pernyataan. Kita lihat kembali ke presentasi. Di situ misalnya seperti pernyataan 1, Nanang seorang programmer dan Nanang menggunakan Linux. Jika ditanya apakah Nanang programmer yang menggunakan Linux, kita cek kebenarannya. Pernyataan 1, Nanang adalah seorang programmer. Itu true. Pernyataan kedua, Nanang menggunakan Linux. Itu true. True di sini artinya kan benar. Benar Ya. itu kita anggap 1. Gitu ya, paham? Paham. Paham. Oke, di sini pertanyaannya apakah Nanang programmer yang menggunakan Linux? Berarti dari Ya. pertanyaan itu Benar. adalah pernyataan 1 dan pernyataan 2 sama dengan berarti 1 dan 1. Jawabannya Satu. 1. Jawabannya true atau benar. Oke, pahami dulu, kita sambil jalan kita pahami lebih dalam lagi gitu ya. Ya. Oke. Ya. Ya. Nah, ini ada tabel kebenarannya yang saya jelaskan tadi. Kalau di sini menggunakan true, anggap saja true adalah 1, false adalah 0. Paham? Paham. Nah, yang Paham. kalau di sini clue-nya yang lebih enak untuk mengingat, jika ini ada yang keliru, Mbak. Yang keliru yang mana, coba lihat di tabel kebenaran ini. Mas, Mbak, coba diperhatikan dulu di tabel kebenaran N. Itu ada yang saya salah ketik atau keliru. Coba dilihat dulu. False itu. Oh iya, berarti pernyataan 1 true, pernyataan kedua, oh bener semua, Mbak, bener semua. Oh iya ya, saya lihat. Berarti gini. Oke, berarti clue-nya tadi bagaimana? Saya sudah memberikan clue. Jika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 benar, maka hasilnya benar. Nah. Yang lainnya salah. Pokoknya kalau pakai N ada salahnya sedikit, salah semua. Ya. Tapi Ya. selanjutnya ya, Ya. kalau Ya. untuk atau baru salah semua, baru dinyatakan salah. Gitu mengingatnya ya. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Bisa. Oke, bisa lanjut ya. Ya. Nah, di sini ada operator bitwise atau operasi yang berhubungan dengan memanipulasi bit atau biner. Nah, ini nggak beda jauh dengan materi di sistem komputer. Betul nggak? Ya. Ya. Oke, ada AND, OR tadi sudah. Kemudian ada exclusive OR, ada shift right, dan ada shift left. Nah, kita bahas yang shift right. Nah, operator bitwise shift right akan menghasilkan nilai biner yang digeser ke kanan. Jadi kalian harus mengubah dulu angka desimal menjadi biner. Contoh
selanjutnya yang ada di bawah itu adalah angka 6. Angka 6 itu binernya adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian ke bawah 6 kan bitwis 1, berarti itu tuh satunya digeser ke kiri, jadi 0, 0, 1, 1. Dijadikan biner dulu baru digeser, baru dicari 0, 0, 1, 1 itu nilai berapa. Oh, angka desimalnya berapa? Angka desimalnya adalah 3. Kalau shift left berarti kan menjadi 1, 1, 0, 0 gitu kan Ya. Kalau 1, 1, 0, 0 berarti angka desimalnya berapa? Ayo diingat-ingat, angka desimalnya berapa? 1, 1, 0, 0. Sistem komputer besok ada ujiannya juga. 1,1. Bagaimana? Berapa? Ada berapa, Mbak? Jadi kalau 1100 berapa tadi? 12. Iya betul Mas Maulana, 12. Paham ya itu ya. Untuk shift right sama shift left, shift ke kiri, shift ke kanan sudah paham ya? Sudah paham belum? Ada yang perlu ditanyakan? Berarti shift left itu berapapun nilainya tetap sama dengan 12, Bu? Bagaimana? Yang shift left itu loh, bukan setiap angka namanya 1 diacak itu loh, bukan 1010 itu diacak. Berarti nanti diacak, Mbak. itu 12. Bukan diacak. Contoh gini, Mbak. Contoh kan tadi 6. Lihat di cat ya. 6, angka 6 itu dijadikan biner. Binernya berapa? Binernya berapa? 6. Angka biner berapa? Angka biner dari desimal 6. Berapa? 0110. Ya, 0110. Nah, di sini kita bahas dulu untuk shift right. Berarti geser, itu anggap aja geser ke kanan, gitu ya, Mbak? Ya. Geser ke kanan artinya berarti 0 di belakangnya itu dibuang menjadi 0, 0, 1, 1. Sampai di sini paham? Paham. Paham, Mbak Alif? Ya, Bu. Nah, 0011 itu desimalnya berapa? Desimalnya berapa, Mbak Alif? (12) 0011, Mbak. 3. 3. Betul. Berarti 6 bitwis shift right geser ke kanan 1 hasilnya adalah 3. Artinya ini bacanya gini, angka desim 6 digeser ke kanan 1 hasilnya 3 bitwis. Kebalikannya, jika bitwis
keliru ngetik ya. 6 bit with shift left ke kiri geser 1, hasilnya berapa? Kita tulis lagi 6 sama dengan 0 1 1 0. Tadi gini ya Mbak Alif. Mbak Alif, tadi begini kan, 6 sama dengan 0, binernya adalah 0 1 1 0 gitu ya. Nah ini digeser ke kiri. Kalau digeser ke kiri berarti menjadi 0011. bukan. Oh ya bener, 1100. Bener Mas Alif. Itu Mas Alif. Iya bener itu Mas Alif ya. Mas Alif Rizky Atanto, bener. Bingung sih, ada Mbak, ada Mas. Nah berarti 1100 itu desimalnya berapa? 12. Makanya 6 bit with shift left 1 sama dengan 12. Dijadikan biner dulu, baru tahu, baru digeser. Minta gesernya berapa? 1 kali, 2 kali, gitu ya. Nah sampai sini ada yang masih belum paham? Jawabannya tadi itu angka satunya itu buat diminta gesernya berapa gitu? Bagaimana Mbak? Itu yang angka 1 itu berfungsi untuk Geser? digesernya berapa apa gimana? Ya, gesernya berapa? Kalau gesernya 2, ya ditulis 2 kali, 2 gitu. Ya. Paham? Paham. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Oke, lanjut ya. Ya. Yang ketujuh ada operator lain. Ini operator yang tidak masuk ke dalam operator lainnya. Nah, di sini contoh, di sini ada dan. Ini biasanya jarang digunakan ya. Ini hanya untuk pengetahuan saja. Ada dan itu untuk mengambil memori. Biasanya ada di sistem. Ini biasanya itu ada di sistem ya. Pointer. Kemudian ada ternary untuk kondisi. Nah, ada lagi ini increment dan decrement. Nanti kita akan mempelajari increment dan decrement itu di percabangan. Jadi diingat-ingat nanti kalau udah masuk ke materi percabangan setelah ini. Jadi kalau akan banyak ada kata-kata decrement, increment. Diingat-ingat aja, kalau increment berarti plus tambah, in tambah. Kalau min berarti decrement. Kita bahas besok. Sampai di sini ada yang perlu tanyakan lagi? Tidak. Oke, terima kasih. Materinya sudah habis. Ada yang perlu ditanyakan? Sudah. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Mbak Gita ulang Bu, habis. Saya belum paham Bu. Belum pahamnya di mana Mbak Gita? Yang di operator mana? Oke, kita sambil tanya jawab, kita sambil membuat kesimpulan, gitu ya Mbak. Di sini ada beberapa macam operator. Operator yang pertama yaitu operator aritmatika. Kalau operator aritmatika kemarin sudah kita bahas berkali-kali. Ada apa saja? Penjumlahan, Pengurangan, kalian, pembagian, modulus. Iya betul. Dari operator aritmatika ada yang belum paham? Paham. Insya Allah sudah. Ada yang belum paham? Insya Allah paham. Alhamdulillah paham semua. Yang kedua selanjutnya adalah operator penugasan.
Nah, operator penugasan itu ada sama dengan. Ada yang masih nggak paham sama dengan? Paham. Oke, paham. Alhamdulillah kalau paham. Kemudian ada Operasional. plus sama dengan. Tuh. Ya. Contoh A plus sama dengan B. Berarti A sama dengan tambah Plus B. B. Betul. Begitu juga saat A kali sama dengan B. Berarti A sama dengan A kali B. A kali B. Paham? Paham. Oke, kalau paham. Lanjut. Yaitu yang ketiga adalah operator pembanding atau operator relasional. Pembanding. Ada pembanding ada apa saja? Lebih besar, Lebih besar, kecil, lebih kecil, lebih besar tidak sama dengan apa lagi? kurang dari sama dengan. Kita ulangi lagi. A sama A kurang dari 20 dan A kurang dari sama dengan 20. Coba salah satu jelaskan perbedaannya. Yang A kurang dari 20 tidak ikut angka A. Sedangkan yang A lebih kecil dari itu 20 ikut yang A. Ikut A. Iya. Berarti kalau yang atas A, benar ya Mbak Sofia? Ya. Dan juga Mbak Anissa yang sudah membantu. A kurang dari 20 itu artinya ini angka 20 itu nggak masuk di grup A. Jadi hanya 1 sampai 19 yang masuk di grup A. Tapi jika A kurang dari sama dengan 20 itu angka 20 berarti 1 sampai 20 adalah grup A. Paham? Perbedaannya hanya di satu angka loh, tapi ini sering membingungkan. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut yaitu operator logika ada apa saja tadi? N. Or. Not. Ya, kalau N biar nilainya satu semua atau benar semua harus bagaimana kondisinya? 1 dan 1. Ya, pernyataan 1 dan pernyataan 2 harus benar semua atau 1 dan 1. Kalau yang atau biar nilainya itu salah bagaimana? 0 atau 0. Ya, 0 atau 0. Betul Mbak Anissa. Kita lanjut ya. Untuk bitwise. Operator bitwise tadi sudah kita bahas berkali-kali, sudah yang paling dalam juga. Jadi bagaimana cara menghitung bitwise? Angka desimal dijadikan angka biner dulu, baru dicari pemerintahnya. Bitwise-nya disuruh apa? Shift left apa shift right? Geser ke kiri atau geser ke kanan. Ya. Kalau gitu berarti baru setelah itu ketemu lagi hasil biner yang sudah digeser. Setelah ketemu hasil biner yang sudah digeser, baru dijadikan desimal. Gitu. Oke, kita sudah membahas kesimpulannya juga. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa ada tugas ya, nanti ada kuis, itu dikerjakan sebagai evaluasi kalian. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan pengaplikasian bagaimana membuat coding, membuat kode menggunakan operator yang sudah kita
bahas tadi. Kalau kemarin kan masih operator aritmatika saja untuk membuat kalkulator. Kalau sekarang nanti besok minggu depan kita akan menggunakan tadi banyak, ada bitwise, ada operator pembanding, and, or, not, dan lain sebagainya, itu akan kita gunakan gitu ya. Nah, kalian nanti di rumah bisa mencobanya ya. Contohnya sudah saya berikan di YouTube itu untuk menggunakan pembanding ini tadi, yaitu untuk menentukan predikat. Nilai 80 predikatnya B atau A. Nah, itu loh. Nah, ada ya. Kalian contoh yang ada di YouTube saya itu nanti kalian praktekkan. Gitu. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Oke. Terima kasih, thank you for attention. Kalian sudah sudah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti pembelajaran saya, meskipun ini di malam hari dan kalian besok harus penilaian akhir semester. Saya cukupkan sekian. Nanti kalian bisa dilanjut untuk belajar besok pagi gitu ya. Besok jangan lupa tetap semangat meskipun kita pembelajarannya hanya daring seperti ini. Jadi anggap saja kalian tetap belajar seperti biasanya, jangan patah semangat terus pas daring nggak belajar di sekolah terus lupa kalau masih ada tugas untuk belajar gitu ya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan pada malam hari ini, seperti biasa silahkan pimpin berdoa untuk selesai. Ya, Bu mau tanya. Iya. Untuk materi PAS itu dari algoritma sampai ini operator? Iya, sampai operator, tapi nggak sampai bitwise, Mbak. Oh ya. Ya Bu, makasih. Iya. Berdoa, Mbak. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Thank you for attention. Semoga kalian besok Kamis bisa menyelesaikan pas penilaian akhir semester untuk mapel saya pemrograman dasar, dan hari Jumat mapel sistem komputer. Semoga mendapat hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.